Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Effendi Durianto dengan NIM C2401241030. Di sini saya sebagai mahasiswa manajemen sumber daya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi 1, yaitu tentang pertumbuhan ikan dari mata kuliah biologi perikanan yang berfokus tentang pemahaman aspek pertumbuhan ikan. Nah, apa sih biologi perikanan itu? Jadi, biologi perikanan itu adalah di mana adanya interaksi antara biota perairan, habitat, dan manusia. Jadi, tiga aspek ini adalah tiga aspek penunjang yang akan kita bahas di mata kuliah ini, teman-teman. Nah, biologi perikanan ini juga dibagi jadi dua cabang ilmu utama. Yang pertama ada natural history dan yang kedua ada dinamika populasi. Natural history ini tuh meliputi apa aja sih? Nah, jadi gini teman-teman. Natural history ini kita akan mempelajari tentang daur hidup, makanan, dan populasi ikan. Apa sih perbedaannya sama dinamika populasi? Kalau dinamika populasi, kita akan mempelajari pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, dan stok ikan itu sendiri, teman-teman. Nah, pemahaman biologi perikanan ini tuh penting, teman-teman. Tahu nggak sih kenapa pentingnya? Karena kita akan mempelajari tentang pengolahan sumber daya, seperti menentukan waktu dan lokasi penangkapan, jumlah stok, serta ukuran ikan yang boleh ditangkap, teman-teman. Jadi nggak boleh sembarangan nih, teman-teman, kalau kita mau nangkap ikan. Gitu, teman-teman. Nah, teori pertumbuhan ikan itu sendiri, baik individu maupun populasi, ini tuh bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, teman-teman. Jadi, yang pertama itu ada faktor lingkungan, ada faktor makanan, dan kondisi ikan itu sendiri, teman-teman. Faktor kondisi ikan ini tuh bisa meliputi dari memang dari keturunan, atau mungkin karena adanya masalah gen dari ikan itu sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Pertumbuhan ini tuh sebenarnya bersifat eksponensial, bisa juga disebut logistik, teman-teman, dan dikaji melalui pertumbuhan mutlak dan nisbi, teman-teman. Nah, kajian umur ikan itu penting, teman-teman. Kenapa penting? Karena itu tuh kita tuh bisa memperkirakan laju mortalitas, tingkat eksploitasi, serta potensi hasil, teman-teman. Beberapa metode hasil yang analisis yang dibahas meliputi model pertumbuhan von Bartalanffy yang berhubungan tentang panjang dan berat dengan hukum kubik, dan ada hubungannya tentang faktor kondisi ikan sebagai indikator kemontokan, teman-teman. Ini juga ada sakut pautnya tentang analisis kohort untuk menentukan kelompok ukuran ikan. Gitu, teman-teman. Nah, di sini juga kita membahas tentang praktikum bagaimana sih pertumbuhan ikan itu. Nah, praktikum ini tuh, sebelum praktikum kita juga ada SOP yang harus kita bawa sebelum kita melaksanakan praktikum ini sebagai penunjang agar kita bisa melakukan kegiatan praktikum ini tuh dengan lebih maksimal, teman-teman. Apa aja sih barang-barang yang harus dibawa? Itu ada penggaris nih, 1 unit per orang. Ada timbangan digital juga. Itu tuh ada 2 unit dan itu akan disediakan oleh asisten praktikum kita. Ada kain lap juga, ada kamera digital untuk kita tuh bisa mendokumentasikan apa saja yang kita kerjakan pada saat itu. Ada juga jarum pentul. Jarum pentul ini tuh digunakan untuk organ-organ yang kita uji tuh tidak jatuh gitu loh, teman-teman, tidak berserakan, jadi tetap rapi untuk bisa dilakukan dokumentasi gitu loh, teman-teman. Terus juga ada kertas label dan spidol permanen. Ini tuh sebagai
penanda dari ikan tersebut. Ada juga botol sampel untuk mengambil part-part yang kita butuhkan pada ikan itu. Biasanya sih part yang akan kita butuhkan itu ada gonad dan usus gitu teman-teman. Ada juga trash bag. Trash bag ini tuh digunakan untuk ikan-ikan yang sudah kita belah, dan ikan itu nggak mungkin dong kita biarin aja di situ, pasti bahkan kita buang gitu teman-teman. Ada juga alat bedah, ya alat bedah ini tuh berfungsi untuk membedah ikan, dan formalin 10% juga digunakan untuk bagian untuk bahan pengawet bagi gonad dan usus teman-teman. Nah, praktikum pertumbuhan ini tuh kita mempelajari tentang prosedur pengukuran, morfometri ikan, pencatatan panjang bobot, hingga cara pembedahan untuk mengambil sampel gonad dan usus. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan statistik seperti regresi linear, uji T, dan lain-lain teman-teman, untuk menilai pola pertumbuhan, kondisi ikan, dan distribusi kelompok umur. Nah, jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa tentang pemahaman teoritis, keterampilan praktis untuk kita tuh bisa turun ke lapangan sebagai dasar pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan gitu teman-teman. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.